Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 4 akan menjelaskan Sistem penyewaan kamar dengan konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, penasaran? Ayo kita simak penjelasannya. Baik, tahap pertama saya akan menjelaskan IRD dari sistem kami. Yang pertama ada kelas penyewa, ada transaksi, ada kelas admin, kamar, dan kamar mempunyai tiga subkelas, yaitu ada kelas reguler, VIP, dan VVIP. Lalu di dalam entitas pertama yaitu penyewa, di situ terdapat ada beberapa atribut. Atribut yang pertama ada ID penyewa, nomor HP, nama penyewa, dan alamat. Nah, lalu penyewa melakukan transaksi. Di dalam kelas transaksi, di situ ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID kamar, ID penyewa, ID admin, tanggal sewa, tanggal kembali, dan lama sewa. Lalu setelah itu, admin yang mengelola transaksi tersebut. Dalam kelas transaksi, dalam kelas admin terdapat ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID admin, nama admin, alamat, dan nomor HP admin. Setelah melakukan transaksi, penyewa diarahkan untuk memilih kamar yang akan ditempati. Nah, dalam kelas kamar itu ada ID kamar, tipe kamar, dan harga penyewa. Nah, kamar ini juga menjadi superkelas. Karena apa? Karena kamar mempunyai 3 subkelas, yaitu ada kamar reguler, VIP, dan VVIP. Nah, lanjut di kamar kelas reguler ada beberapa atribut, yaitu ada ID kamar, tipe kamar, dan harga sewa. Merupakan atribut turunan dari kelas kamar. Karena reguler adalah subkelas dari entitas kamar. Nah, tambahan dari kelas reguler yaitu ada jumlah kipas. Lalu selanjutnya ada kelas VVIP. Nah, di dalam kelas VVIP sama mempunyai semua atribut yang dimiliki kamar karena termasuk menjadi subkelas dari kamar. Yaitu tambahannya ada jumlah AC. Selanjutnya dari kelas VVIP ada beberapa atribut juga tambahan, yaitu ada jumlah AC, jumlah TV, ada pantry juga, dan yang terakhir ada komplementari. Sekian dari ERD yang saya jelaskan. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang tabel diagram dari sistem kami. Di sini itu ada 7 kelas. Kelas pertama itu tentang penyewa. Dalam penyewa itu ada 4 atribut. Yang pertama itu ada ID penyewa dengan jenis integer, lalu ada nama penyewa dengan jenis string, lalu ada alamat penyewa dengan jenis string juga, lalu ada nomor HP dengan jenis string. Kenapa kita menggunakan string? Karena dengan menggunakan integer itu hanya bisa memasukkan beberapa angka, dan jika menggunakan angka 0 itu maka akan bersifat aneh atau sulit untuk diinput. Maka kami di sini menggunakan jenis string. Lalu untuk metodenya itu ada update dan insert data. Lalu untuk kelas yang kedua itu ada kelas admin. Atribut dari kelas admin itu ada ID admin dengan jenis integer, nama admin dengan jenis string, ada alamat admin dengan jenis string juga, nomor HP dengan jenis string juga. Lalu metodenya itu ada update dan insert data. Lalu ada kelas kamar. Nah, di kelas kamar ini kita ada beberapa atribut. Nah, atribut yang pertama yaitu berupa ID kamar. Lalu ada tipe kamar yang berjenis string, dan ada harga kamar yang berjenis double. Kenapa kita mengambil double? Karena itu merupakan pecahan. Lalu dari kamar sendiri ini akan menjadi superclass. Nah, dari kamar mempunyai beberapa subclass, yaitu ada 3. Yang pertama itu kamar reguler. Nah, kamar reguler ini sudah otomatis menginput atribut dari superkamar, yaitu ada ID, tipe, dan harga sewa. Lalu untuk tambahan di kamar reguler itu ada jumlah kipas. Lalu untuk subclass yang kedua itu ada kamar VIP. Nah, kamar VIP ini juga udah otomatis menginput beberapa atribut dari superclass, dan di kamar VIP ini tambahannya ada jumlah AC. Nah, untuk subclass yang ketiga itu ada kamar VVIP. Nah, kamar VVIP ini juga udah otomatis nih menginput atribut dari superkamar, dari superclass yaitu kamar. Tambahannya itu ada jumlah AC, jumlah TV, lalu ada pantry, ada complementary. Nah, untuk kelas yang terakhir itu ada kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini ada beberapa atribut, yaitu yang pertama dari ID penyewa yang berjenis integer, lalu ada ID admin yang berjenis integer juga, lalu ada ID
ID kamar berupa jenisnya integer juga. Lalu ada tanggal sewa nih, jenisnya itu local date untuk menggunakan tanggal, lalu tanggal kembali juga menggunakan local date, lalu ada lama sewa menggunakan integer. Metode di kelas transaksi ini juga ada update dan insert data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistemnya. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai codingan dari sistem penyewaan kamar. Untuk file yang pertama saya akan bahas yaitu dari file penyewa. Ini adalah objek penyewa. Kita bahas mengenai materi enkapsulasi di mana seluruh atribut dari objek penyewa ini itu bersifat private agar keamanan datanya itu terjamin dan data tidak diakses sembarangan. Setelahnya yaitu mengenai materi constructor. Apa itu constructor? Constructor adalah bahas mengenai materi enkapsulasi di mana seluruh atribut dari objek penyewa ini itu bersifat private agar keamanan datanya itu terjamin dan data tidak diakses sembarangan. Setelahnya yaitu mengenai materi constructor. Apa itu constructor? Constructor adalah fungsi khusus yang secara otomatis akan berjalan jikalau kita itu sudah membuat objeknya, yaitu objek penyewa. Di sini kita akan menampilkan seluruh data-datanya dari kelas penyewa ini. Kita akan membahas mengenai materi setter dan getter. Kenapa di sini kita pakai setter dan getter? Karena atribut yang bersifat private sebagai metode yang resmi untuk memanggil data-data dari si objek ini. Get itu kembalikan nilai dari atribut penyewa ini. Selanjutnya kita tampilkan seluruh informasinya dari kelas penyewa ini. Untuk file yang kedua yang saya akan bahas yaitu di file admin.java. Seperti biasa kita deklarasikan dulu objeknya, yaitu berupa objek admin. Di sini admin itu memiliki dua atribut, yaitu ID admin yang bertipe integer dan admin name yang bertipe string. Yang keduanya itu sama-sama bersifat private. Nah, seperti biasa kita constructor dulu. Ambil data-datanya itu menggunakan setter dan getter. Ya, secara resmi agar data-datanya itu dikeluarkan secara resmi menggunakan setter dan getter. Seperti biasa kita tampilkan seluruh informasinya di sini menggunakan public void, tampilkan info dari si data adminnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman tentang kelas kamar. Jadi di sini kita pertama menulis tentang public abstract kelas kamar. Nah, dari kelas kamar ini mempunyai beberapa atribut. Untuk atribut yang pertama yaitu berupa ID kamar. ID kamar ini berjenis integer. Untuk jenisnya itu berupa privat. Kenapa kita mengambil privat? Karena kita untuk menjaga keamanan dari si penyewa kamar tersebut. Lalu ada atribut yang kedua yaitu berupa tipe kamar dengan berjenis string. Ini juga privat. Lalu ada harga sewa, itu kita mengambil jenis double. Karena double ini adalah bentuk dari pecahan. Dan dari double ini kita juga privat. Lalu selanjutnya ada materi constructor. Nah, materi constructor ini akan otomatis terbuat apabila kita itu sudah membuat objek terlebih dahulu. Nah, itu akan langsung otomatis menjalankan atribut-atribut dari objek tadi, yaitu berupa kelas kamar, yaitu yang tadi berupa ID kamar, tipe kamar, dan harga sewa. Nah, langsung saja kita menuju materi ke setter dan getter. Kenapa kita ada setter dan getter? Karena tadi di sini kita berjenis privat ya. Nah, setter itu sendiri adalah mengubah data, lalu getter itu untuk mengambil data. Nah, dari sini kita itu set ID kamar, lalu kita mengambil get atau mengambil ID kamar juga, lalu kita setelahnya kita akan mengambil dari data dari tipe kamar juga, lalu mengambil data dari harga sewa juga. Lalu selanjutnya kita menulis public abstract informasi kamar. Mengapa kita ditulis tersebut? Mengapa ditulis abstrak informasi kamar? Karena itu akan menjadi wadah bagi si subkelas kamar ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke subkelas kamar. Jadi subkelas kamar yang pertama itu ada kamar reguler. Jadi kita membuat kelas baru yaitu kelas kamar reguler yang ekstern dari kelas kamar itu sendiri. Nah, ekstern itu kan berarti ada beberapa untuk atribut yang tadi ada di superkelasnya otomatis sudah ada di kamar reguler ini sebagai subkelasnya. Lalu di sini tuh ada tambahan atribut berupa jumlah kipas yang berjenis itu integer. Nah, di sini juga privat. Karena untuk menjaga keamanan dari pemilik kamar tersebut. Lalu ada konstruktornya yaitu berupa tadi yang ada atribut di super kelasnya berupa ID kamar, tipe kamar, harga sewa, lalu menambah jumlah kipas. Lalu ada setter dan getter. Nah, tadi kan berupa privat ya, teman-teman. Nah, di sini kita mengubah dan mengambil data dari si jumlah kipas tersebut. Lalu ada return untuk mengembalikan nilai si jumlah kipas. Tadi kan udah di set, udah diubah. Nah, kita itu mengambil lagi, lalu kita itu mengembalikan nilai dari jumlah kipas tersebut.
Lalu ada implementasinya nih, kan ada override. Nah, override ini akan memanggil public abstrak dari informasi kamar yang tadi berupa wadah dari superclass untuk diisi oleh subclassnya. Nah, di sini diisi tentang apa aja sih? Yang tadi tipe kamarnya, berupa harga sewanya, terus fasilitasnya apa aja, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya file yang saya akan bahas yaitu di file kamar VIP. Di sini kita seperti biasa kita deklarasikan objeknya dulu, yaitu kamar VIP yang merupakan extend atau subclass dari kelas kamar. Di sini menerapkan materi inheritance yang berarti seluruh atribut yang berada di kelas kamar nantinya akan diwarisi di kelas VIP ini. Namun di sini kami menambahkan atribut baru yaitu jumlah AC yang bertipe data integer dan juga masih semuanya itu bersifat private. Di sini konstruktor dulu seperti biasa. Terus kita panggil, karena di sini datanya itu private, kita panggil menggunakan setter dan getter. Kita override di sini. Nah, fungsi dari di override ini itu implementasi metode abstrak dari kelas kamar. Tadinya kan di kelas kamar ada sebuah konsep fungsi abstrak informasi kamar. Subclassnya itu harus wajib diisi dengan data-data yang ada di kelas VIP ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas dalam kamar VVIP. Nah, di sini kita sudah membuat public class kamar VIP, extend kamar. Nah, di sini ada kata extend. Nah, ini merupakan inheritance dari kelas kamar. Karena apa? Karena otomatis kamar VVIP jika sudah menggunakan kata extend pasti sudah mempunyai semua atribut yang ada di dalam kelas kamar. Nah, di dalam kelas kamar VVIP ini kita menambahkan beberapa atribut, yaitu yang pertama ada jumlah AC, jumlah TV, dan ada pantry, dan yang terakhir ada complementary. Nah, di situ setelah kita menambahkan atribut dalam kelas kamar VVIP, kita membuat konstruktor. Nah, kenapa kita membuat konstruktor? Karena konstruktor itu adalah fungsi khusus yang otomatis akan berjalan ketika kita sudah membuat objek. Nah, di sini kita sudah membuat konstruktornya. Di sini ada super. Kenapa super? Karena ini yang akan kita panggil dari extend kamar tersebut. Di sini ada ID kamar, tipe kamar, dan harga sewa. Lalu kita juga memanggil atribut yang ada di dalam kamar VIP, yaitu ada jumlah AC, jumlah TV, pantry, dan complementary. Nah, selanjutnya di sini ada function setter dan getter. Nah, kenapa kita memakai setter dan getter? Karena di dalam kelas kamar VIP, sifat datanya itu adalah private. Nah, karena private, kita menggunakan setter dan getter. Karena apa? Agar kita bisa lebih bisa mengamankan data. Karena bersifat private, kita publiknya menggunakan setter dan getter. Nah, kalau sudah bicara setter dan getter, kita menggunakan public void set jumlah AC. Nah, itu untuk untuk jumlah AC-nya. Nah, setelah itu kita menggunakan get jumlah AC. Kenapa kita menggunakan get? Karena untuk mengembalikan nilai yang sudah dipanggil. Nah, di sini kita ada memanggil, sudah dibuatkan setiap atribut, yaitu ada setter dan getternya sendiri, yaitu ada setting jumlah AC, get jumlah AC, dan set jumlah, get jumlah, set pantry, get pantry, dan yang terakhir ada set complementary dan get complementary. Nah, yang terakhir ini ada metode override. Nah, kenapa override? Karena ini adalah sebuah metode dari kelas abstrak. Kenapa kita menggunakan override? Karena agar kita tidak menulis kembali metode yang ada di dalam kamar, yaitu superclass kamar. Nah, jadi kita menggunakan singkatnya override. Nah, di sini selanjutnya kita memanggil informasi data yang ada di dalam kelas VVIP sendiri, yaitu kita menggunakan sysout, print in, ada fasilitas AC, fasilitas TV, pantry, dan complementary. Nah, terkhusus di transaksi Java ini kita import Java time local date yang nantinya berguna saat kita memasukkan tanggal sewa dan juga tanggal selesai di hotel ini. Deklarasikan objeknya yaitu transaksi. Di sini semuanya masih atribut itu berupa data yang private agar tidak disalahgunakan. Private admin itu mengambil seluruh data yang ada di admin. Terus private penyewa itu juga mengambil seluruh data yang ada di penyewa. Nah, terus yang terakhir juga di private kamar ini, di atribut kamar ini itu juga akan memanggil semua data-data yang ada di kamar ini. Di sini kita konstruktor itu otomatis berjalan ya setelah kita membuat objeknya ini. Terus
kita public double hitung total. Nah, nantinya kita itu akan menampilkan berapa keseluruhan harga total sewa kita selama beberapa hari yang dihitung dari berapa tarif kamarnya dikali berapa hari dia sewa. Nah, dengan public double hitung total, di sini double itu karena menyimpan data-data yang bukan integer, bukan bilangan tetap, itu mungkin ada bilangan pecahan nantinya dan bilangan yang panjang gitu. Nah, di sini kita mengembalikan dengan return kamar dot harga sewa dikali lama sewa. Nah, get harga sewa ini kita ambil dari kelas kamar ya, dari seluruh kelas kamar itu dikali dengan lama sewanya. Nah, di sini public void tampilkan transaksi yang di sini yang nantinya akan sebagai struk akhir dari transaksi di penyewaan kamar. Pembahasan terakhir di sini saya akan membahas mengenai di main.java. Ini juga masih sama, yaitu kita mengimport time local date yang nantinya formula ini itu berguna untuk menginputkan data-data tanggal dari transaksinya. Di sini public class main sebagai kelas utama untuk menjalankan dari program yang sudah kita buat dan seluruh file-file yang sudah kita buat. Di sini public. Nah, untuk pertama kita membuat dulu kode mengenai informasi objek dari kamar VVIP-nya. Di sini kita akan menambahkan beberapa kamar yang nantinya itu bisa disewa oleh para penyewa dari kamar ini. Terus kita buat juga informasi dari kamar VIP-nya, ada kamar VIP 1, kamar VIP 2. Di sini seluruh data itu diisi secara otomatis dengan misalnya kamar VIP 2 sama dengan new kamar VIP. Nah, nanti setelah ditanda kurung itu secara otomatis dia itu akan mengarahkan kita untuk mengisi data-data sesuai dengan data-data yang sudah kita buat di kelas-kelas kamar sebelumnya. Nah, di sini sudah. Terus kita juga membuat data-data adminnya. Nah, di sini kami membuat 2 data admin 1, admin 2. Ini juga sama. Nah, secara langsung jika kita membuat 2 kode ini itu langsung diarahkan untuk mengisi data dari admin yang sudah kita buat di data admin tersebut di file admin. Terus juga kita membuat file kamarnya. Soalnya di sini kami juga menambahkan beberapa penyewa kamar dari hotel, dari sistem penyewa hotel kami. Ada penyewa 1, penyewa 2. Terus baru di sini kan ada 2 penyewa, otomatis kita akan menjalankan dua struk transaksi yang berbeda. Nah, di sini nih transaksi itu akan ditampilkan masing-masing. Nah, transaksi 1 itu untuk penyewa yang pertama, transaksi 2 itu diperuntukkan untuk penyewa kedua yang nantinya itu akan berjalan seperti ini. Oke, ini adalah hasil akhir dari kode program yang kita buat. Di sini dicetak 2 struk transaksi dari 2 penyewa yang berbeda. Dari 2 transaksi ini menampilkan data yang sesuai dengan data yang diinput di kode file main. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.